Dua kabar mantap dan panas nih bos. Nah, pertama nanti datang dari Komisi 1 DPR RI yang ternyata kini telah menyetujui anggaran Kemhan RI sebesar 334 triliun rupiah. Nah loh, ngeri-ngeri sedap nih. Jadi ini kalau lanjut dan oke, maka ini akan jadi anggaran pertahanan terbesar Indonesia dalam sejarah. Lantas pertanyaannya, apakah alasan DPR menyetujui anggaran sebesar ini? Kemudian bagaimana hubungan dengan wacana atau rencana Pak Presiden kita yang katanya malah mau memangkas anggaran pertahanan kemarin? Setelah ini kita kupas bos. Kemudian kabar kedua nanti datang dari tetangga kita yang kini juga makin panas nih, di mana pangkalan kapal selam nuklirnya bakal beroperasi. Nah, bagaimanakah itu? Kemudian kapal selam apa saja? Berapa unit? Penasaran beritanya? Cus! Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama, jadi ini pernah kita bahas dulu bos. Tapi ini kabar baru lagi nih, di mana pagu anggaran Kementerian Pertahanan yang telah disetujui Menteri Keuangan saat ini untuk tahun 2027 itu sebenarnya berada di angka 139 triliun rupiah. Namun baru-baru ini ternyata Komisi 1 DPR RI secara bulat mendukung permintaan tambahan anggaran dari Kemhan sebesar 195 triliun. Dan hal itu pun diutarakan saat Ketua Komisi 1 DPR RI yaitu Bapak Utut Adianto melakukan kunjungan kerja ke markas Kodam 9 Udayana Denpasar, Bali pada Jumat 24 Juli 2026 kemarin bos. Nah, jadi kalau suatu saat seluruh tambahan itu benar-benar disetujui pemerintah dan DPR dalam APBN, maka jelas total anggaran Kemhan nantinya berpotensi mencapai sekitar 334 triliun rupiah. Ini adalah angka terbesar dalam sejarah anggaran Kementerian Pertahanan Indonesia, bos. Nah, alasan Komisi 1 ikut menyetujui tambahan ini pun cukup jelas, bos. Mereka pun menilai bahwa ancaman keamanan kawasan kita kini semakin rumit, semakin kompleks. Mulai dari ketegangan di Laut Cina Selatan, kemudian perkembangan rudal hypersonic, drone tempur, kemudian perang elektronik, hingga dinamika geopolitik Indo-Pasifik, bos. Belum lagi Indonesia kini sedang menjalankan berbagai program modernisasi, mulai dari pesawat tempur, kapal perang, kapal selam, radar, sistem pertahanan udara, hingga pembangunan pangkalan-pangkalan militer. Dan juga ada penguatan industri pertahanan nasional, bos. Bahkan sampai ada program ketahanan pangan dengan batalion teritorial pembangunannya, di mana semua itu jelas membutuhkan pulus yang tidak sedikit, bos. Seperti kata pepatah, ada pulus semua mulus, tak ada pulus ya semua mampus. Nah, tak main-main bos. Komisi 1 juga berharap bahwa APBN tahun 2027 tahun depan dapat meningkat dari kisaran yang awalnya 2.420 triliun rupiah menjadi sekitar 2.450 hingga 2.550 triliun. Dan harapannya sih sederhana, yaitu agar uang fiskal jadi lebih besar sehingga sektor pertahanan memperoleh porsi anggaran yang lebih memadai untuk mendukung konsep baru bos, yaitu Optimal Essential Force atau OEF. Nah, namun tunggu dulu nih. Pertanyaannya sekarang, apakah artinya kini anggaran sebesar 334 triliun itu sudah resmi disetujui? Ya, jawabannya belum bos. Saat ini, Komisi 1 baru memberikan dukungan politik terhadap usulan tambahan anggaran Kemhan RI. Dan keputusan akhirnya jelas, masih harus melalui pembahasan RAPBN 2027 antara pemerintah dan DPR sebelum nantinya disahkan menjadi APBN resmi bos. Nah, kemudian yang cukup menarik, di saat Komisi 1 ikut mendorong kenaikan anggaran pertahanan, kemarin kalian pun tahu ya kan, muncul pernyataan Pak Prabowo yang justru membuka kemungkinan untuk memangkas anggaran pertahanan. Halo, kok bisa? Lantas pertanyaannya, siapa yang sebenarnya lebih menentukan? Dan gimana nih? Kesimpulannya, anggaran pertahanan mau naik apa mau dipangkas? Simak videonya sampai habis.
Oke, kita mundur sedikit ke Jumat 17 Juli 2026 kemarin, Bos. Jadi, saat menghadiri panen raya bersama TNI di Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur, Presiden Prabowo menyampaikan pernyataan yang langsung menjadi sorotan. Katanya, pemerintah akan melakukan efisiensi anggaran untuk menghapus kemiskinan dan kelaparan. Bahkan bila perlu, anggaran pertahanan dan kepolisian juga bisa dikurangi, ujar beliau. Nah loh. Jadi, perhatikan dua kata penting itu, Bos. Bila perlu katanya. Artinya ya, ini bukan keputusan yang sudah berlaku, melainkan opsi kebijakan ya apabila memang dibutuhkan. Kemudian, beberapa hari kemudian, pada Senin 20 Juli 2026, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan RI, yaitu Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait, juga menegaskan bahwa Kemenhan mendukung setiap kebijakan Presiden karena pengelolaan APBN merupakan kewenangan kepala pemerintahan, Bos. Jadi ya, artinya Kemhan RI ngikut-ngikut aja nih apa keputusannya nanti ya kan. Nah, lantas pertanyaannya kini, bagaimana jika benar-benar terjadi pemotongan? Nah, ini kalau Mimin lihat sih ada beberapa kemungkinan skenario ya jika ada pemangkasan anggaran pertahanan. Skenario yang paling ringan adalah memangkas belanja non-prioritas, Bos. Seperti contohnya nih, perjalanan dinas, rapat, atau pengeluaran administratif. Itu bisa dikurangin dikit-dikit lah. Tapi jangan salah, dikit-dikit itu dikumpulkan bisa jadi bukit tuh, Bos. Sementara ya untuk program modernisasi strategis, ya harapannya sih tetap berjalan ya kan. Nah, kemudian skenario berikutnya, yaitu adalah menunda sebagian proyek pengadaan atau pembangunan infrastruktur, tapi tanpa membatalkannya. Adapun pemotongan terhadap program besar, biasanya ini jadi pilihan terakhir, Bos, jika kondisi fiskal negara kita benar-benar menuntut. Dan sekarang pertanyaannya ya, mana yang lebih kuat nih? DPR yang tadi minta tambah atau Presiden yang membuka peluang mengurangi, Bos? Nah, jawabannya ya, keduanya sih memiliki peran yang berbeda, Bos. Kalau Komisi 1 DPR ini ya bertugas memperjuangkan kebutuhan pertahanan dan memberikan dukungan politik kepada Kemhan. Namun balik lagi ya, keputusan akhir tetap harus lahir melalui pembahasan RAPBN antara pemerintah dan DPR, Bos. Dengan kata lain ya, Presiden juga tidak bisa serta-merta menetapkan anggaran sendirian. Kemudian Komisi 1 juga tidak bisa langsung menaikkan anggaran tanpa persetujuan pemerintah. Sehingga hasil akhirnya adalah kompromi antara kebutuhan pertahanan dan kemampuan keuangan negara. Ambil jalan tengahnya, Bos. Mantap, mantap, jos. Nah, kalau kalian pilih yang mana nih? Anggaran Kemhan militer dinaikkan atau dipangkas? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut terkait dinamika kawasan yang semakin ribet dan kompleks. Ya, salah satunya ini datang dari tetangga kita sendiri, Bos. Jadi kalau tadi kita membahas mengapa Komisi 1 DPR RI begitu mendukung tambahan anggaran pertahanan, mungkin sekarang jawabannya mulai terlihat semakin jelas nih. Admin kutip dari indomiliter.com. Jadi, dinamika kawasan kita, Indo-Pasifik, kini memang sedang panas-panasnya nih. Dan salah satu perkembangan paling besar adalah rencana mulai beroperasinya Submarine Rotational Force West atau SRFW pada tahun depan, tahun 2027 di pangkalan tetangga kita, Hamas Stirling, Garden Island, Perth, Australia Barat, Bos. Tak main-main dalam skema kerjasama AUKUS ini, Mbak Marika pun akan merotasikan hingga 4 unit kapal selam nuklir kelas Virginia-nya. Sementara Inggris mengirim 1 kapal selam kelas Astute, dan misi utamanya yaitu adalah memperkuat keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik sekaligus memantau aktivitas armada kapal selam Angkatan Laut Cina atau PLAN. Ini makin panas ya kan? Kalau satu makin kuat ya, satu juga akan memperkuat kekuatannya di Indo-Pasifik, Bos. Dan yang membuat Indonesia ikut jadi sorotan adalah letak pangkalan itu yang hanya sekitar 2.500 sampai 2.700 km dari selatan Pulau Jawa dan Nusa Tenggara Barat. Posisi ini sangat strategis untuk mengawasi alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI 2, khususnya Selat Lombok dan Selat Makassar.
yaitu jalur laut yang selama ini dikenal sebagai lintasan ideal bagi kapal selam militer menuju Samudra Hindia. Dengan kemampuan kapal selam nuklir yang dapat beroperasi berbulan-bulan tanpa muncul ke permukaan, maka kawasan perairan di sekitar kita, Indonesia, ya jelas berpotensi menjadi arena persaingan bawah laut antara AUKUS dan Tiongkok. Jadi ibarat tetangga sebelah sedang adu sound system, sound horek ya kan? Jelas yang pusing justru rumah kita karena dinding-dinding kita pun ikut bergetar. Nah, bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.